Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita tentang 5 cara digital marketing untuk properti. Digital marketing memang saat ini sudah merambah ke dalam dunia properti. Kenapa? Karena pertumbuhan teknologi yang begitu cepat ya, diiringi dengan kebutuhan akan tempat tinggal juga yang terus meningkat. Ini merupakan sebenarnya awal yang baik ya untuk teman-teman yang melakukan digital marketing untuk bisnis properti. Mengenai digital marketing properti ini, prosesnya langkah awal yang paling penting dan tepat adalah kita harus memahami dasar-dasar tentang digital marketing properti itu sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui jika pencarian properti kini sudah banyak sepenuhnya dilakukan secara online, apalagi khususnya calon pembeli ya. Pembeli sekarang itu adalah kebanyakan adalah pembeli milenial. Jadi para milenial itu lebih senang melakukan pencarian properti secara online, lalu kemudian mereka melakukan survei. Jadi di awal mereka selalu melihat online dulu, baru mereka survei. Jadi jika target pasar teman-teman adalah kalangan milenial, digital marketing properti ini adalah pilihan tepat untuk dilakukan sekarang ya. Jadi dengan cara digital marketing, maka pemasaran teman-teman akan tertarget dengan sangat baik sesuai tujuan teman-teman dalam pemasaran. Selain itu, teman-teman juga bisa lebih unggul dengan kompetitor-kompetitor yang masih berjalan dengan menggunakan secara manual ya. Nah, karena itu teman-teman dapat meraih pasar yang lebih banyak dan mungkin sangat beragam. Apa sih tentang cara digital marketing properti itu gitu ya? Yang pertama, teman-teman mungkin di awal harus menggunakan yang namanya website. Dan kalau bisa website itu yang berkelas ya. Nah, komponen apa yang terpenting dalam melakukan digital marketing adalah memiliki website ini. Jadi digunakan untuk website yang berkelas dan responsif untuk mendapatkan kesan pertama yang baik bagi calon customer. Oke teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan website yang berkelas ya. Nah, teman-teman boleh lakukan dengan cara ini. Salah satunya dengan menggunakan yang namanya themes ya, yang sesuai. Tapi belum cukup juga dengan seperti itu. Jadi harus ditambah fitur yang terdapat di dalam website itu, harus sesuai dengan informasi yang lengkap. Nah, caranya dengan memasukkan set plan misalnya, atau dengan macam-macam informasi deskripsi yang sesuai, memasukkan tipe-tipe bangunan sampai fasilitas-fasilitas yang tersedia. Jadi langkah-langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menggunakan namanya SEO ya, Search Engine Optimizer ya, yang gampang agar website teman-teman mudah ditemukan ya. Selanjutnya nomor 2 adalah teman-teman melakukan yang namanya social media marketing. Jadi selain tadi memiliki website yang berkelas, langkah selanjutnya teman-teman adalah dengan melakukan namanya social media marketing ya. Social media marketing itu sendiri akan membantu bagaimana menaikkan traffic pada website. Jadi sosial media itu bisa lebih personal dibandingkan hanya dengan website saja. Nah, pilih sosial media yang sesuai untuk bisnis teman-teman ya. Dan mungkin yang gunakan sosial media itu lebih sebagai proses kepada pendekatan konsumen. Pastikan juga teman-teman memberikan konten-konten yang relevan ya. Ini bisa dilakukan pada akun bisnis seperti misalnya Instagram gitu ya, atau Facebook, atau Twitter, atau bahkan TikTok dan lain-lain. Misalnya juga teman-teman update tentang event-event melalui live streaming ya, atau progres pembangunan melalui video-video yang yang menunjang, yang dengan menggunakan drone atau membantu kreatif konten itu sendiri. Seperti misalnya teman-teman bisa menunjukkan dengan vlog fasilitas apa saja yang terdapat di sekitar properti yang teman-teman jual saat ini. Ini dilakukan tujuannya untuk meningkatkan interaksi atau membangun serta mendorong traffic
yang masuk dari konten-konten teman-teman ya yang sudah dipublikasikan, kemudian didorong melalui ke dalam website. Oke, selanjutnya adalah 3 yang perlu teman-teman ketahui adalah balasan cepat ya. Gunakan dan kuasai balasan cepat atau biasa disebut dengan chatbot atau biasanya WA bisnis untuk memudahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Balasan cepat ini berfungsi sebagai pemasar yang siap setiap waktu, kapanpun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada situs web atau sosial media ya. Jadi kesempatan untuk mendapatkan customer akan terbuang sia-sia kalau tidak ada chatbot ini atau WhatsApp ini. Dengan adanya balasan cepat seperti ini, waktu yang akan semakin efisien dan memangkas biaya teman-teman dalam pemasaran. Oke. Nah, lanjut lagi ya teman-teman ya. Nomor 4 ini adalah pemasaran konten ya. Pemasaran seperti apa sih itu ya? Jadi konten itu adalah raja. Jadi buatlah konten-konten yang berkualitas agar pemasaran yang teman-teman lakukan tidaklah sia-sia. Lalu bagaimanakah cara membuat konten-konten yang kreatif tersebut? Pemasaran konten itu sendiri dilakukan melalui media sosial maupun website ya. Misalnya saja pemasaran konten melalui video atau misalnya gambar-gambar atau misalnya audio gitu ya. Konten yang ditampilkan biasanya misalnya saja proses pembangunan properti seperti teman-teman sampaikan lewat video progres pembangunan. Konten lainnya seperti mungkin teman-teman bisa bikin konten blog atau artikel untuk meningkatkan SEO website sampai infografik. Semua bisa dikemas dengan baik dalam satu konten pemasaran. Nah, salah satunya adalah menggunakan sosial media seperti mungkin Facebook, Instagram untuk memasarkan atau menggiring audiens mendaftar dengan mengisi form dalam website. Biasanya itu dilakukan untuk bagaimana cara mendorong mereka untuk ke open house atau teman-teman bisa mengadakan event ya. Tapi teman-teman ingat ya, pemasaran konten ini merupakan cara mudah untuk membangun branding. Nah, terakhir yang kelima adalah open house. Jadi setelah melakukan pemasaran secara online, biasanya open house itu berupa pameran ya, melihat contoh-contoh unit yang tersedia, berikan pengalaman-pengalaman terbaik bagi konsumen teman-teman ketika datang survei melihat sesuai realita dengan apa yang disampaikan teman-teman di dalam online ya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan lead dan teman-teman harus melakukan survei, karena untuk bisnis properti ini yang dibutuhkan adalah ketika orang sudah melihat menarik dalam pemasaran di online, kemudian mereka akan survei ya. Itu yang terpenting bagi ketika teman-teman melakukan cara digital marketing. Ini ada sebuah peluang besar untuk teman-teman ketika teman-teman melakukan digital marketing properti untuk teman-teman pemasar properti. Namun sebelumnya ada yang perlu teman-teman lakukan, yaitu pertama, tentukan target pasar. Meskipun pemasar digital begitu luas ya teman-teman, jadi harus menentukan target pasar dulu yang sesuai dengan produk teman-teman yang teman-teman jual. Jadi tentukan goalsnya dulu. Jadi tentukan terlebih dahulu goalsnya sebelum melakukan pemasaran digital marketing properti ini. Apakah dengan melakukan ini teman-teman ingin meningkatkan penjualan atau hanya melakukan branding di dalam proses digital marketing properti ini? Jadi kesimpulannya adalah bagaimana teman-teman melakukan digital marketing properti ini bukan lagi hal yang aneh teman-teman ya. Jadi bagaimana cara kita memasarkan, mempromosikan melalui media-media digital sesuai dengan kewajiban yang harus kita lakukan ya, karena proses pembelian saat ini dimulai melalui aplikasi lewat seluler kebanyakan ya. Jadi keuntungan lainnya adalah bisa mengurangi biaya pemasaran ya, yang biasanya teman-teman lakukan secara tradisional. Pertama butuh duit banyak, yang kedua menyita banyak waktu.
Jadi tidak ada namanya brosur-brosur kebuang, teman-teman bikin spanduk sia-sia gitu ya. Jadi kini pemasaran sudah gunakan banyak teman-teman pemasar-pemasar yang lain menggunakan digital marketing properti. Yang teman-teman harus kuasai bagaimana cara mendapatkan data yang akurat ya. Nah, selain memangkas biaya marketing ini juga ya, media online ini sangat fleksibel sebagai teman-teman misalnya ingin membangun brand awareness ya. Apakah cara ini bisa bersaing dengan kompetitor Anda dengan melakukan media digital marketing ini? Ya, karena ini adalah celah pemasaran baru. Jadi belum banyak kompetitor menyentuh pemasaran dengan cara seperti ini. Bagaimana pentingnya digital marketing properti ketika melakukan pemasaran di masa sekarang? Karena banyak kaum semua, hampir mungkin 60-70% mereka hidup di dalam genggaman. Jadi teman-teman bisa melihat saat ini adalah orang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP ya. Jadi itu penting juga karena semua bagian pembayaran, alat pembayaran dan lain-lain semua bisa dilakukan dengan menggunakan HP ya, atau mungkin laptop. Jadi yang terpenting adalah lakukan bagaimana digital marketing itu sekarang juga. Kalau teman-teman terlambat, maka kompetitor teman-teman yang akan melakukan duluan. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.